Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan menyenangkan. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, pada hari ini kita akan mengadakan pembelajaran secara virtual dengan materi kelas 7 bab 12, yaitu tentang hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu, biar apa yang kita inginkan di hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, jangan lupa kita ikuti pembelajaran dengan baik dan menyenangkan. Mari anak-anak kita memperhatikan tayangan video di bawah ini. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, perilaku ikhlas ya. Yang pertama adalah gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Maka ketika kita melakukan sesuatu, jangan sampai terbesit di dalam hati kita rasa riya atau rasa ingin dipuji oleh orang lain ya. Kemudian ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Jadi ketika kita beribadah, maka tujuan kita, fokus kita adalah bahwa hal tersebut memang untuk mencapai keridhaan Allah. Kemudian tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Karena yang namanya makhluk itu sebetulnya tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Yang memberikan pahala kepada kita adalah Allah, dan ketika kita mengharapkan pujian atau sanjungan orang lain, maka amal pahala kita menjadi hangus ya. Kemudian selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku, karena apapun yang akan kita lakukan, hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kemudian yang tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Kemudian yang tidak menghitung-hitung, apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka hal tersebut kita jadikan amal pahala kita, dan kita tidak usah menginginkan pamrih dari orang tersebut untuk membalasnya. Dan perilaku sabar. Yang pertama adalah sabar ketika beribadah ya. Karena ibadah itu untuk beberapa orang mungkin terasa sulit ya. Sabar untuk melaksanakan sholat 5 waktu,
sabar untuk berpuasa, sabar untuk berzakat. Nah, ini memerlukan kesabaran ya. Karena kalau kita tidak sabar, maka kita akan sulit untuk melakukannya. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, yang namanya maksiat itu sesuatu yang terlihat bagus, terlihat menyenangkan ya. Nah, kita harus sabar dalam menjauhinya karena hal tersebut sebetulnya adalah berbahaya bagi kita ya. Allah tidak melarang. Allah tidak pernah melarang sesuatu kalau sesuatu tersebut itu memang memiliki manfaat. Tetapi Allah melarang sesuatu itu karena dia memiliki sisi kemadharatan yang tinggi. Misalkan Allah melarang untuk meminum minuman keras ya, karena memang di dalamnya terdapat berbagai madharat ya. Kemudian sabar dalam menghadapi cobaan. Setiap manusia akan diberikan cobaan, apakah itu besar ataupun itu kecil, maka kita harus sanggup menghadapinya. Dan ketika kita lolos dari cobaan itu, maka sesungguhnya kita sudah satu tahap lebih tinggi, mental kita menjadi lebih kuat ya, pribadi kita menjadi lebih teguh. Kemudian perilaku pemaaf. Nah, apa saja? Yang pertama, misalkan memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf ya. Ketika kita disakiti orang lain, mungkin lukanya tidak sembuh, tetapi kita masih tetap bisa memaafkannya ya. Melupakan memang tidak mungkin ya, tetapi memaafkan itu sangat mungkin. Kemudian meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Nah, kalau kita berbuat salah, maka kita pun harus secara berani untuk meminta maaf kepada orang lain. Allah telah memberikan hati kepada kita. Nah, hati itu akan memberikan pertimbangan mana yang baik, mana yang benar. Apakah kita sudah menyakiti hati orang lain atau tidak? Hati akan menjawabnya. Jadi kalau hati kita mengatakan bahwa kita melakukan perbuatan salah kepada orang lain, maka segeralah meminta maaf. Kemudian yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Nah, kalau kita disakiti orang lain dan dia meminta maaf, maka tidak boleh bagi kita untuk memendam rasa benci ataupun perasaan dendam. Kita maafkan dia ya. Terkecuali memang hal yang berkaitan dengan hukum, maka itu harus diproses, misalkan pembunuhan, perkosaan ya. Nah, kalaupun misalkan pelakunya sudah meminta maaf, tetapi proses hukum itu masih harus terus berlanjut. Anakku, bagaimana dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan kan? Alhamdulillah. Kalau anak-anak senang dengan kegiatan pada pagi ini, maka pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan kegiatan yang sama, tetapi materinya yang berbeda. Menyaksikan kan? Dengan menayangkan video tadi sebelum kita tutup pembelajaran virtual, maka Pak Yon akan memberikan tugas di Google Classroom. Dan di Google Classroom itu akan ada tugas yang mana di Google Form. Nah, selamat mengerjakan anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.